Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wening Wijayanti, saya sedang mengerjakan mid exam untuk mata kuliah Social Entrepreneurship and Leadership. Proyek saya yaitu mengenai instalasi portable water untuk suplai air minum di area PT Borneo Indobara di Kalimantan Selatan. Latar belakang daripada proyek instalasi portable water ini yaitu yang pertama kenaikan produksi yang sangat signifikan yang dilakukan oleh PT Borneo Indobara. Target produksi PT BIB dari tahun 2022 naik dari 35 juta ton. Tahun 2023 menjadi 37 juta ton. 2024 46 juta ton, 2025 menjadi 50 juta ton, 2026 menjadi 54 juta ton flat sampai tahun 2036. Kenaikan jumlah produksi ini menyebabkan kenaikan jumlah manpower yang sangat signifikan. Sehingga PT BIB untuk mencapai target produksi di atas 36 juta ton itu membutuhkan 18.000 manpower, baik itu dari BIB organik maupun dari mitra kerja. PT BIB juga concern terkait quality air minum untuk semua karyawan BIB, di mana semua karyawan BIB tadi 18 juta orang membutuhkan air minum yang banyak, yang berkualitas. Jadi BIB harus memastikan air minum yang dikonsumsi oleh karyawan BIB tidak terkontaminasi oleh bakteri dan suplainya dapat terus continue sehingga karyawan tidak mengalami dehidrasi di lapangan. Faktor berikutnya yaitu biaya pembelian air minum yang tinggi karena untuk mensuplai 18.000 karyawan. Transformasi bisnis biasa. Awal pembelian air minum atau pengadaan air minum di PT BIB itu berasal dari lokal vendor. Dengan sistem kita membeli galon yang kemudian diisi ulang setiap saat dan menggunakan botol kemasan. Pada saat pembelian galon kita tidak bisa menjamin kualitas airnya itu bagus atau tidak. Kesehatan karyawan menjadi pertaruhannya. Kemudian PT BIB melakukan transformasi dengan membuat atau merencanakan proyek portable water dengan teknologi yang tinggi, dengan sistem RO untuk menyediakan air dengan kualitas yang tinggi dan efisien. Tujuan dari proyek portable water ini yaitu untuk menyediakan air dengan kualitas tinggi di atas pH 8 yang sesuai dengan Capmenkes dengan sistem research osmosis atau RO. Tanggung jawab saya sebagai project manager yaitu 1. Project planning. Saya harus merencanakan bagaimana instalasi portable water ini bisa terrealisasi sesuai dengan plan, schedule, dan quality sehingga menciptakan air minum dengan kualitas yang tinggi dengan pH di atas 8 untuk mensuplai kebutuhan air minum untuk semua karyawan di area PT Borneo Indobara. Hal yang pertama saya lakukan adalah melakukan studi banding di PT KPC yang ada di Kaltim, di mana PT KPC adalah perusahaan pertambangan pertama yang mengimplementasikan portable water untuk air minum seluruh karyawannya. Yang kedua adalah team organization. Saya harus membentuk tim untuk penyelesaian proyek portable water. Saya harus memilih tim yang punya kompetensi dan kapasitas di bidangnya masing-masing. Semua tim harus mampu dan bisa untuk berkolaborasi. Berhasil tidaknya suatu proyek adalah tergantung dari kolaborasi tim. Dan semua tim harus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu sebagai project management. Saya harus memastikan seluruh tahapan proyek berjalan dengan lancar dan dilaksanakan secara efisien sesuai jadwal, kuantitas, kualitas, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Kemudian supervision dan kontrol, saya harus melakukan supervisi dan kontrol terkait dengan quality, progress, dan safety dari proyek portable water. Tim yang terlibat yaitu tim HRGA, tim teknis, HSE, finance, procurement, dan vendor portable water. Sebagai pemimpin proyek, saya bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari tim teknis, tim HRGA, procurement, sebagai penyelenggara tender, tim safety yang memastikan keamanan dan keselamatan proyek, finance untuk pembayaran, dan procurement untuk pengadaan, dan tim
Vendor portable water sebagai vendor yang mengimplementasikan project portable water ini. Schedule pekerjaannya yaitu selama 1 tahun dari Februari 2022 sampai Desember 2022 yang dimulai dari studi banding, kemudian survei lokasi, engineering design dan TOR, tender, pembentukan pemenang, kick off meeting, project preparation dengan menyiapkan dokumen-dokumen safety, kemudian mobilisasi karyawan dan peralatan, kemudian proses konstruksi, instalasi portable water, dan konstruksi lab, sehingga proyek selesai 100%. Berikut adalah desain daripada instalasi portable water, di mana air minum kita ambil dari sumur, kemudian akan kita pompa menjadi raw water, kemudian akan masuk filter dan akan menjadi clean water. Dari clean water ini akan kita olah di portable water sehingga menjadi air layak minum dengan kualitas tinggi, pH di atas 8. Kita melakukan filtrasi, kemudian ada pH adjuster, ada membran, ada ultraviolet, kemudian juga akan diberikan oleh ozon untuk mematikan bakteri-bakteri. Berikut adalah desain yang tadi saya sampaikan, yang dari raw water sampai dengan clean water, kemudian ini detail untuk pengelolaan dari portable waternya. Air minum yang dihasilkan dari portable water akan diambil sampelnya setiap hari dari beberapa titik dan akan dilakukan pengujian lab. Dan hasilnya langsung bisa diketahui dan kita compare dengan Kemenmelkes apakah sesuai atau tidak. Jadi setiap hari akan diuji terkait pH-nya, mikrobiologi, kimia, dan fisikanya. Project portable water dapat selesai tepat pada waktunya dan menghasilkan kualitas air dengan pH yang tinggi dan air baku mutu sesuai dengan Kemenkes. Hal ini tidak lepas dari saya sebagai project manager yang menerapkan 5 prinsip leadership. Yang pertama yaitu model Noe atau kepemimpinan yang berbasis keteladanan. Hal ini sangat penting dalam memimpin tim, terutama dalam menghadapi tantangan yang sulit. Saya berusaha memberikan contoh tentang komitmen, disiplin, kepatuhan terhadap standar, terhadap protokol, keselamatan, menjaga kualitas dalam melaksanakan tugas, dan memastikan proses sesuai dengan schedule, quality, dan quantity. Peran saya melibatkan kehadiran proaktif, tegas, menunjukkan bahwa setiap keputusan dan tindakan berakar dari visi yang luas untuk mencapai keberhasilan proyek portable water. Saya bertanggung jawab untuk mengomunikasikan dan memastikan bahwa setiap orang memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan proyek dengan bersikap transparan, mengatasi tantangan secara langsung, dan merayakan kemenangan kecil sepanjang proyek. Dalam proyek ini saya berusaha untuk menjadi contoh dalam hal komitmen dan profesionalitas. Salah satu peristiwa penting yang saya hadapi adalah ketika tim tenis mengalami keterlambatan instalasi RO karena ada equipment yang delay dikirim. Kemudian saya terjun secara langsung koordinasi dengan tim logistik sehingga spare part dan equipment bisa tepat waktu on schedule datang di lapangan. Saya menyadari bahwa sebagai pemimpin, penting untuk hadir di lapangan, terutama saat menghadapi kehadapan yang sulit. Jadi kita tidak hanya menginstruksikan saja, tetapi kita harus ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan. Praktik kepemimpinan yang kedua adalah inspire a shared vision. Visi bersama akan membawa seluruh tim menuju tujuan yang sama, membuat mereka lebih termotivasi dan bersemangat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Visi dari instalasi portable water adalah menyediakan air minum yang mempunyai kualitas yang tinggi, yang sehat, yang memenuhi baku mutu dari Kemenkes. Selama pertemuan awal proyek, saya menjelaskan kepada tim teknis manajemen betapa pentingnya proyek ini untuk kesehatan dan kesejahteraan karyawan, serta dampak jangka panjangnya bagi perusahaan. Saya menggambarkan masa depan di mana seluruh karyawan PT BIB bisa mengakses dengan mudah air minum yang bersih, yang hygiene dengan pH yang tinggi, dan bagaimana proyek ini akan mengurangi biaya operasional perusahaan.
Saya belajar bahwa misi bersama harus disampaikan dengan jelas, penuh dengan semangat agar semua orang merasa terlibat. Dengan mengaplikasikan hal tersebut, seluruh tim dengan tujuan yang sama dan termotivasi untuk mencapai keberhasilan proyek portable water. Praktik kepemimpinan yang ketiga yaitu challenge the process. Ini merupakan bagian dari inovasi. Kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian suatu proyek. Proyek ini mengalami tantangan yang besar, terutama dalam hal pengadaan peralatan dan instalasi WTP. Awalnya kami mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang standar, tapi ternyata memperlambat proses dan kedatangan barang. Saya menantang proses ini dengan merekomendasikan metode pengadaan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan kami bekerja lebih cepat tanpa mengurangi kualitas. Dalam proyek sebesar ini, kita tidak boleh takut untuk menantang cara lama dan mencari solusi yang baik. Saya melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan tim procurement dan logistik untuk mempersingkat arus proses tender, sehingga kontrak dan purchase order dapat terbit dan barang bisa on-site. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan vendor, sehingga peralatan dan material dapat tiba lebih cepat untuk mengejar schedule. Proyek ini bisa berjalan lebih efisien dan kami berhasil menekan potensi keterlambatan. Praktek kepemimpinan yang keempat adalah enable other to act. Saya percaya kepemimpinan yang baik itu melibatkan pemberdayaan anggota tim untuk mengambil tindakan yang tepat. Saya memberikan mereka ruang untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan proses yang ada di lapangan dan sesuai kondisi di lapangan. Dengan tim diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan, tim akan merasa dipercaya, akan lebih kreatif, bersemangat dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, saya juga mengadakan sesi brainstorming mingguan, di mana setiap anggota tim boleh menyampaikan ide-ide gagasannya untuk percepatan proyek. Dengan mengimplementasikan enable other to act, tim menjadi lebih mandiri, mampu bekerja lebih efisien di lapangan tanpa harus tergantung pada instruksi dari saya. Praktik kepemimpinan yang kelima yaitu encourage the heart, di mana menyemangati hati melalui apresiasi dan penghargaan itu sangat membantu dalam menjaga moral tim tetap tinggi selama proyek berlangsung. Saat proyek mencapai progres tertentu, misalnya 25%, kemudian proyek mencapai progres-progres penting, instalasi di Kusan selesai, di Bunati selesai, itu kita mengadakan syukuran. Saya juga memberikan penghargaan khusus kepada anggota tim yang menunjukkan inisiatif luar biasa dengan menyelesaikan masalah teknis yang sulit. Saya menyadari bahwa pengakuan dan apresiasi kecil bisa memiliki dampak yang besar terhadap moral dan semangat tim. Dengan menyemangati tim, produktivitas dan rasa memiliki terhadap proyek meningkat, yang berujung pada penyelesaian tugas yang lebih cepat dan efisien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.